Halo, nama aku Priscilia, umur 21 tahun tahun ini. Saya dari jurusan Interior Arsitektur semester 6. Halo, nama saya Lala, saya juga umur 21 tahun. Saya juga di Universitas Ciputra, jurusan Arsitektur Interior semester 6. Kami memiliki usaha yang kami namakan Renovatio. Usaha ini bergerak di bidang interior dan furniture consultant. Sampai saat ini kami memiliki outsource seperti kontraktor dan pegawai seperti tukang furniture. Nah, untuk perusahaan kami sendiri berdirinya sejak tahun lalu semester 4. Oke, kami memilih usaha ini karena waktu awalnya kita berteman baik, jadi kita merasa ada kecocokan. Kemudian kita mendapat tawaran pekerjaan untuk mendesain toko retail. Nah, kemudian kami memutuskan untuk bekerja sama. Kami membuat usaha ini, kita mendesain toko tersebut hingga selesai. Jadi dari mulanya toko tersebut itu akhirnya berlanjut ke usaha-usaha yang lainnya, ke job yang lainnya. Selama mendirikan Renovatio ini banyak lumayan masalah yang kami hadapi. Contohnya seperti misalnya nih klien yang rewel, terus kita kalau janjian sama kontraktor kita sering bisa ketemu yang pas. Terus kayak misalnya pekerjaan yang molor, kalau kita jadi desainer kan harus pekerjaannya tepat waktu. Nah, sedangkan antara kita, klien dan kontraktor ini harus sinkron dan kadang-kadang pekerjaannya bisa telat, tidak sesuai jadwal. Kalau masalah-masalah yang dihadapi antara saya dengan Priscilia sendiri kurang lebih ya karena jadwal kuliah aja sih yang padat. Nah, masalah lainnya selain yang tadi dikatakan oleh Lala, karena kita adalah dua pribadi yang berbeda, otomatis pasti kita terkadang mengalami perbedaan pendapat. Nah, itu yang sering kita alami. Jadi ketika Lala sih bilang A, terus saya bilang B, nah jadi kita sedikit kayak apa ya, sedikit bertengkar kecil lah seperti itu. Kemudian untuk tentang pengalaman baru yang kita dapat, ya karena kita sering berhubungan dengan kontraktor, dan karena kontraktornya sudah profesional, jadi kita banyak belajar dengan si bapak ini. Dia sering mengajari kita tentang hal-hal yang baru yang belum kita pernah tahu. Kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi, jadi kita mendapat klien yang rewel, kemudian yang mintanya aneh-aneh, seperti minta dengan material yang unik, dan kita pikir wah ini kok rasanya nggak mungkin ya. Ternyata itu bisa jadi suatu yang mungkin kalau kita mau berusaha. Dan ternyata kalau dapat saran sih, ternyata dalam proyek yang itu, nah si kontraktornya pernah bilang wah ini pasti bagus deh. Nah seperti itu. Setiap tantangan yang kami dapatkan sih, kami selalu mengambil hikmahnya ya. Jadi tidak semua tantangan itu buruk, tapi ketika kita mau mencoba tantangan itu, mau berusaha lebih lagi, pasti deh kita jadi orang yang semakin kreatif. Nah, untuk proyek interior yang pernah kita tangani, selama ini kita sudah mengerjakan 4 proyek interior. Yang pertama adalah proyek retail yang bernama Fotlang. Nah, proyek retail ini dimiliki oleh seorang anak UC dari jurusan VCD. Dari proyek pertama ini kami mendapat dari kenalannya Lala pertama kali. Jadi Lala mendapat orderan dari anak VCD ini untuk mendesainkan ulang tokonya, di mana tokonya ini menjual peralatan kamera dan di bagian atasnya menjadi area foto studio. Kemudian yang kedua, saya mendapat orderan lagi nih, yaitu mendesain kos di daerah Gresik. Nah, kos ini adalah dari pemiliknya adalah kenalan saya. Setelah saya bertemu dengan dia, bernegosiasi tentang masalah desain juga, yang akhirnya jadi kendalanya adalah tentang masalah budget, masalah harga. Karena harga yang kita tawarkan menurut dia itu terlalu tinggi. Mungkin karena dia masih jadi kendala setiap orang kalau berurusan dengan renovasi rumah, merenovasi tempat, pasti ujung-ujungnya mesti bertemu dengan masalah budget. Jadi kita memberikan saran pada orang-orang jika ingin merenovasi sebuah ruangan atau membuat suatu barang, membuat suatu produk, hal yang terpenting adalah mempersiapkan budget dulu. Oke? Nah, proyek kita selanjutnya ada 2 lagi, yang adalah renovasi untuk kamar dan renovasi master bedroom. Nah, untuk yang kamar ini itu kliennya dari kenalnya Priscil, jadi orang ini orangnya enak sekali, itu klien yang luar biasa enak. Jadi dari segi
pertama kali kontrak desain dan segala macam tuh semuanya pas, bayarannya juga pas. Nah, kalau yang klien terakhir itu di rumahnya di Graha Family, adalah sebuah keluarga kecil, dia untuk merancang master bedroomnya yang baru. Konsepnya di situ adalah ruangan yang anti rayap, jadi semua materialnya menggunakan material yang bukan kayu, jadi seperti akrilik, cermin, kaca. Kemudian untuk proyek lainnya sekarang sedang tahap pengajuan, jadi ada tawaran lagi untuk mendesainkan desain interior gudang. Nah, kami selain bergerak di bidang interior designer, kami juga merancang produk khususnya kursi. Nah, karya kami yang selanjutnya adalah Perfecto. Jadi kursi ini kelebihannya adalah compact, yaitu mudah disimpan dan rapi saat ditata. Kemudian fleksibel, jadi dapat ganti-ganti gaya sesuai dengan keinginan, bisa lingkaran, bisa wave, bisa panjang, bisa bentuk bunga-bunga. Nah, yang terakhir kelebihannya adalah movable. Jadi kalau kita mau mindahin kursi ini gampang karena kita bisa bawa kemana-mana, ada pegangannya. Nah, konsep utamanya di sini pertamanya dari proyek kuliah semester 4 dengan mata kuliah furniture design yang diajar oleh Bapak Tommy. Nah, asal mulanya kursi ini bentuknya kan seperempat nih. Nah, pertama kita buat nggak ada nih yang namanya plat stainless seperti ini. Jadi kita mengembangkan produk ini, kita menambahkan aksesoris stainless ini untuk dipasang di bagian tengahnya ini. Jadi selain berfungsi estetika, stainless ini bisa juga berfungsi sebagai alat pengaman. Ketika kita akan duduk, kursi ini tidak akan jengat. Jadi memperkuat kursi ini sendiri seperti yang lalu duduk sini. Oke. Nah, setelah kita cerita ini tentang kursi Perfecto, kursi Perfecto ini juga sudah keliling dunia. Oh, enggak ya, nggak sampai keliling dunia ya. Nah, Perfecto ini sudah mengalami lomba, sudah pernah pameran juga. Nah, satunya kita sudah pernah pameran di Shanghai, di dalam pameran 100% Design Shanghai. Nah, di sini karena kita turut bersyukur, kita berterima kasih dengan Ibu Chen selaku kepala jurusan kita yang bisa sudah membukakan jalan, memberi kesempatan untuk kami ikut pameran di sana. Kemudian yang kedua, kita juga pernah mengikutkan kursi Perfecto ini di pameran Ivina Jakarta tahun 2012 yang barusan ini bulan Maret. Nah, yang kemudian kursi Perfecto ini juga sudah pernah menang dalam lomba di majalah Living etc. di Jakarta. Jadi kita menang di kategori Emerging Product Student of the Year 2012. Ya, seperti itu. Jadi asal mulanya sih kursi ini kita buat dari menceritakan dari mata kuliah furniture design. Kita merancang bersama, asalnya dari 5 orang. Kemudian akhirnya melanjutkan kita berdua karena kami kita punya passion dengan dunia furniture juga, kami juga cinta dengan dunia desain. Jadi kita pikir wah ini suatu peluang yang bagus, jadi kita akan meneruskan dengan baik. Perasaan kami setelah memiliki perusahaan Renovatio ini, kami merasa semakin percaya diri karena di usia muda, di usia kami yang 20, kami sudah memiliki perusahaan dan kami sudah mulai menjalankan dunia entrepreneurship kami. Nah, saya itu juga merasa bangga karena di antara teman-teman kami jadi salah satu orang yang sudah berusaha sendiri, punya pengalaman sendiri, sudah berani untuk mandiri sendiri, untuk menghasilkan uang sendiri, belajar untuk tidak menggantungkan pada orang tua juga. Dan kami sudah memiliki penghasilan yang kami tidak perlu meminta kepada orang tua kami. Nah, kami juga ingin terima kasih untuk orang tua kami yang telah selama ini membimbing kami dan kepada dosen-dosen yang sudah memberikan support yang luar biasa dan juga teman-teman kami. Nah, untuk pesan saya, ketika ada kesempatan, raihlah setiap kesempatan itu karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Nah, kalau dari saya, lakukan setiap pekerjaan yang kamu lakukan dengan maksimal atau do your best dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Saya Lala. Saya Prisil. Kami dari Renovatio. This is my entrepreneurship journey. Salam entrepreneur.